PT Winner Nusantara Jaya terbuka kegiatan usaha utama, bergerak dalam bidang properti dan real estate baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas perusahaan anak berkedudukan di Batam, Indonesia. Jumlah penawaran umum sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portefel perseroan, dengan nilai nominal Rp20 setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp100 sampai dengan Rp140 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp210 miliar. Bersamaan penawaran umum ini perseroan juga menerbitkan waran seri sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 waran seri atau sebesar 34,80% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Yang menyertai penerbitan saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250, sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp325 miliar yang dapat dilakukan selama masa berlakunya waran, yaitu selama 3 tahun, di mana pelaksanaannya terhitung 6 bulan sejak diterbitkannya waran, yaitu dimulai sejak tanggal 19 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 18 April tahun 2025. Waran seri diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan penawaran umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 15 saham baru perseroan berhak memperoleh 13 waran, di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dari portefel dengan penjamin pelaksana emisi efek PT Arta Sekuritas Indonesia. Rencana penggunaan dana A, sekitar Rp100 miliar rencananya akan digunakan oleh perseroan untuk membeli tanah dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir kuartal ketiga di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Sekitar Rp70 miliar untuk pembelian potensial di Kota Madya, Batam dan sekitarnya dengan total seluas 10 hektar, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep mixed use. 2. Sekitar Rp30 miliar untuk pembelian tanah potensial di Kabupaten Bogor dan sekitarnya dengan total seluas 7.000 meter persegi, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep hunian atau residensial. Dari data pemegang saham di atas, setelah melakukan penawaran umum dan masyarakat menebus seluruh waran, maka porsi saham pengendali sebagai berikut: PT Pemenang Nusantara Internasional sekitar 57% dan masyarakat akan memegang 41%. Kemudian kita lihat laporan posisi keuangan. Dari total aset, perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2021 yang mengalami peningkatan yang signifikan, dengan tingkat liabilitas yang sehat karena di bawah 1 kali aset lancar. Lalu dari ekuitas juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu bukan disebabkan oleh peningkatan aset saja, tapi juga disebabkan penurunan liabilitas di tahun 2021. Dilihat dari pendapatan, perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laba bersih perseroan juga mencatat pertumbuhan, tapi jika dilihat dari earning per share, perseroan mengalami penurunan di tahun 2021. Penyebabnya jika dilihat dari laporan arus kas, yaitu pendanaan perseroan yang sangat besar di tahun 2021. Hal itu bukan suatu yang negatif, berarti perseroan masih aktif melakukan ekspansi bisnisnya. Hal itu juga terlihat di arus kas, aktivitas operasinya masih mengalami negatif dari tahun ke tahun. Hal itu mungkin disebabkan oleh modal kerja perusahaan properti yang tidak sedikit untuk melakukan ekspansi bisnisnya.